Pemirsa, calon presiden petahana Joko Widodo menyiapkan diri untuk mengikuti debat Pilpres keempat yang akan diselenggarakan esok. Jokowi akan berdebat dengan Capres Prabowo Subianto dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional. Bagaimana kesiapan Jokowi menghadapi debat Pilpres? Telah bergabung bersama saya di studio Direktur Komunikasi Politik TKN, Bang Usman Kansong. Selamat malam Bang Usman, apa kabar? Selamat malam Fitri, kabar baik sekali. Kabar baik sekali. Ini Capres petahana Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto sebetulnya sudah berulang kali bertemu dalam sebuah forum debat. Artinya apakah di debat keempat nanti ada persiapan khusus Bang Usman? Tidak ada. Jadi seperti tadi diputar videonya bagaimana Pak Jokowi santai saja. Ya karena untuk di pemilu 2019 paling tidak ini adalah pertemuan yang ketiga. Kemudian di 2014 keduanya juga sudah pernah berhadap-hadapan. Dan yang kedua dari sisi tema itu tadi Pak Jokowi mengatakan ya dia akan menyampaikan apa yang sudah dijalankan, sudah dicapai. Jadi tidak terlalu materinya menyulitkan beliau begitu. Jadi saya kira itu tidak ada persiapan khusus lah. Begitu. Nah ini strateginya pada saat debat nanti apakah lebih pada memaparkan pencapaian atau juga nanti juga akan menawarkan terobosan baru di empat tema ini? Ya saya kira dalam setiap debat kita umumnya membagi materi itu ke dalam 3 bagian. Nomor 1 itu yang tadi Pak Jokowi sebutkan capaian apa yang sudah dilakukan. Nomor 2 adalah visi, ya visi dan misi ke depan terkait dengan tema-tema tadi. Yang ketiga adalah mentabulasi atau mensimulasikan kemungkinan pertanyaan yang muncul dari panelis ataupun capres lain. Nah, ketiga hal itu yang senantiasa disiapkan. Tinggal lagi proporsinya akan seperti apa. Ya, proporsinya kalau tadi Pak Jokowi sampaikan, dia akan lebih banyak menyampaikan apa yang sudah dilakukannya terkait tema-tema tadi, ideologi, pemerintahan, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan. Oke, ini 4 tema nanti tentunya harus dibahas pada saat debat. Tapi nanti kan ada 2 segmen yang dimana capres bisa memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan secara bebas. Ini nanti akan tema yang mana yang akan diangkat ataupun difokuskan oleh Jokowi di segmen debat bebas itu? Disiapkan semua tema. Ya, jadi tema ideologi sudah disiapkan pertanyaannya, untuk tema pertahanan dan keamanan sudah kita siapkan, kemudian pemerintahan sudah kita siapkan, tinggal lagi nanti dilihat. Situasi nanti akan memberikan keleluasan kepada Pak Jokowi untuk memutuskan mana yang akan dia sampaikan pertanyaan kepada capres lain begitu. Artinya dari TKN memberikan masukan kepada Jokowi, kemudian di akhirnya Jokowi yang menentukan. Jokowi yang akan menentukan begitu. Oke, kita lihat dari bedah temanya bisa sendiri. Bisa juga masukan itu justru dari Pak Jokowi. Kan ada diskusi di situ. Pak Jokowi akan memberikan masukan, saya akan menyampaikan ini atau mempertanyakan ini, nanti didiskusikan. Nanti pokoknya kita siapkan berbagai kemungkinan lah, tidak tunggal harus ini begitu. Oke, berbicara tema ideologi misalnya, apa kemudian yang difokuskan ataupun yang akan diangkat nanti dalam debat? Ya, kurang lebih perkiraannya adalah bagaimana komitmen pemerintahan ini dalam menjaga Pancasila sebagai sebuah ideologi. Komitmennya itu dari berbagai sisi sudah begitu banyak dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK. Ya misalnya kita betul-betul menjaga agar Pancasila itu aman, abadi dari serangan-serangan atau upaya yang ingin menggantikannya. Ya salah satunya itu kita tahu semua bagaimana pemerintahan ini membubarkan ya satu organisasi yang kita anggap itu akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Itu yang kelihatan jelas sekali begitu kan. Nah kemudian yang lain lagi bagaimana pemerintahan Pak Jokowi juga membentuk semacam badan, ya badan yang difungsikan untuk ya tadi merawat Pancasila, melakukan pendidikan tentang Pancasila, dan juga yang lain lagi yang paling penting adalah pemerintahan ini sudah menjalankan kelima sila dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya misalnya soal kebebasan beragama, ya itu
pelaksanaan dari sila pertama, ya kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga sudah kita lakukan sampai keadilan sosial. Di situ juga ada keadilan hukum, bagaimana hukum berlaku buat semua. Nah, itu untuk tema ideologi. Untuk tema hubungan internasional misalnya, salah satu kritikan yang datang misalnya eksistensi ataupun kehadiran Bapak Jokowi di kancah ataupun forum internasional akan dijawab seperti apa? Oh iya, justru kita punya apa namanya sebuah kebanggaan ketika Indonesia diperhitungkan di dalam kancah internasional karena keterlibatan kita banyak sekali, misalnya pertemuan kemarin ya di Bali, IMF kemudian World Bank itu dilaksanakan di Bali, di Indonesia. Itu kan menunjukkan betapa dunia internasional percaya kepada Indonesia. Kemudian bagaimana kita komit terhadap perjuangan Palestina untuk kemerdekaannya. Kita memprotes misalnya Amerika, Australia yang hendak memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv misalnya ke Yerusalem. Kita juga mendorong dan yang satu lagi yang paling penting juga kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ya, itu justru menunjukkan kehadiran kita di kancah internasional. Tetapi memang kita selalu melaksanakan hubungan internasional dalam konteks Undang-Undang Dasar. Apa itu bebas aktif dan national interest itu harus menjadi yang utama, begitu. Oke, kita juga bergeser ke tema yang satu lagi yang kemudian juga akan didebatkan nanti adalah mengenai pertahanan dan juga keamanan. Apa fokus yang akan ditekankan? Apakah dilihat dari sisi mungkin keberhasilan pemerintah dalam program deradikalisasi ataupun mungkin penguatan dari alutsista atau apa yang akan difokuskan? Yang Anda sampaikan tadi itu salah satunya ya, diantaranya misalnya soal peningkatan anggaran pertahanan kita ya untuk modernisasi alutsista itu kita lakukan. Ya, kemudian dari sisi keamanan, bagaimana Indonesia kemudian menjadi rujukan dalam penanggulangan terorisme. Bukan itu saja, Indonesia bahkan menjadi rujukan bagaimana menyelesaikan atau menjaga negara ini agar tidak muncul konflik, katakanlah konflik rasial. Ya, Afghanistan datang kemari. Presiden Jokowi juga pernah ke Afghanistan dan Afghanistan belajar dari kita bagaimana menangani, menyelesaikan konflik-konflik berbau rasial. Kita sukses untuk urusan itu. Jadi apa namanya itu tidak perlu dikhawatirkan, Pak Jokowi pasti akan bisa menjawabnya dengan sangat baik. Oke, itu adalah mengenai tema pertahanan keamanan, tapi juga kita akan membahas mengenai pemerintahan. Nah, ini juga apa yang akan menjadi sisi yang akan diperkuat oleh Pak Jokowi dalam debat keempat? Ya, tentu saja bagaimana kita pemerintahan Jokowi JK dalam 4,5 tahun ini menciptakan ya sistem pemerintahan yang menghadirkan good and clean governance misalnya ya, pemerintahan yang baik dan bersih. Melaksanakannya lewat hal-hal yang sifatnya praktis misalnya e-government. Ya, kemudian pencegahan yang agar birokrasi tidak melakukan korupsi misalnya itu sudah kita lakukan. PP yang peraturan presiden tahun 2018 misalnya sudah dikeluarkan bagaimana agar birokrasi dalam hal tender-tender itu diawasi oleh KPK, bahkan KPK yang mengontrol kemudian ngelit begitu memimpin itu juga sudah dilakukan dalam konteks pemerintahan kita begitu. Oke, kita akan tunggu besok malam bagaimana penampilan dari kedua capres dalam forum debat yang sudah beberapa kali mempertemukan keduanya ya. Bang Usman, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.